aku Anantia Kirana. Halo, aku Ruth Marini. Halo, saya Aryo Bayu dan hari ini saya akan bermain games. Pernah nggak pernah? Pernah nggak pernah telat ke lokasi? Pernah. Nggak sih. Pernah, karena yang pertama kadang-kadang karena suka syutingnya kan malam ya, subuh. Nah, suka telat-telat dikit lah guanya bangunnya tuh. Tapi semaksimal mungkin kalau bisa tidak telat karena itu juga akan mengganggu kelangsungan dari produksi itu sendiri sih. Dia juga nggak nyampe sejam gitu sih, paling ya kayak 15 menitan gitu. Jadi memang harus disiplin sih. Pernah nggak mandi ke lokasi? Belum pernah. Pernah. Ya karena buru-buru. Biasanya kan ada yang kelarnya malam, dini hari. Udah mandi malam, tapi callingannya ada yang pagi. Pernah. Mandi pagi-pagi pasti harus mandi, kalau nggak bangun. Sejauh ini sih belum. Nggak pernah. Pernah nggak kesel sama lawan lain? Belum pernah. Gimana? Pernah nggak pernah kena omel sutradara? Belum. Tergantung. Omelan itu muatannya seperti apa? Belum pernah. Umur saya waktu itu masih kayak I was 17 dan guru teater saya sih waktu itu bukan ngomel yang negatif ya, tapi dia ngomel yang konstruktif. Lu tuh harus bisa gini. Jadi lebih ke dorongan sebenarnya, bukan omelan sih sebenarnya. Itu doang sih yang aku ingat. Dulu waktu kita masih pakai celluloid ya, karena dulu kan karena mahal celluloid, jadi kadang-kadang tuh maksimum kita 3 take atau kadang-kadang 2 take. Jadi sebelum kita ada di lokasi dan ada di set itu kita udah harus tahu kita mau ngapain gitu. Gitu sih, tapi kalau take berkali-kali ya pernah juga sih, karena kesalahan sendiri. Pasti, kalau nggak salah kita nggak tahu kapan benernya. Pernah, kalau salah dialog, salah kamera biasanya mah ya. Tapi itu paling banyak juga kayak 6 kali gitu. Berkali-kali belum sih. Pernah nggak kebawa karakter film bikin rumah sehari-hari? Belum pernah sama sekali. Pernah. Sering banget, aku lagi ngaca nih ya. Lagi ngaca, nyatok. Terus kata mami bilang kayak gini, ih kakak serem banget gitu. Soalnya jadi kebawa dikit gitu. Saya merasa itu sebuah dikotomi yang berbeda ya, saya Aryo Bayu dan karakter saya gitu. Cuman kalau misalnya saya mau menghibernasi atau hibernate sebuah rasa, saya hanya butuh imajinasi aja sih. Karena kan nggak mudah ketika kita sudah memasuki bentuk karakter, apalagi kan proses yang diperlukan sangat singkat. Karena buat aku sendiri itu kan butuh waktu, tapi sementara misalnya kebetulan langsung masuk film lain, nah itu sih agak-agak ya tugas sih, tanggung jawab untuk segera melepas karakter yang sebelumnya dimainkan. Tapi kalau di dalam set sudah pastinya, kalau tergantung karakternya ya, kalau memang dibutuhkan karakter yang lebih berat, nah sudah pasti kayak saya tidak bawa HP ke lokasi dan tidak bawa naskah, pokoknya semalam sebelumnya. Di situ yang saya ngulik sedalam-dalamnya, jadi pas saat di lokasi sudah lebih fokus gitu. Pernah nggak pernah maksain syuting padahal udah capek? Pernah. Pasti, cuman ya sudahlah gitu. Iya, kadang-kadang kan orang melihatnya glamornya mungkin, wow, syuting film. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu proses syuting itu, melelahkan sekali. Apalagi bukan untuk pemain aja ya, tapi untuk satu tim kita nih, kru-kru juga. Ya gimana ya, karena tanggung jawab. Di situ kita ada tanggung jawab. Jadi ya sebisa mungkin menjaga kesehatan sih sebenarnya. Cuman ya kadang kan ada yang sedang drop banget, mungkin karena cuaca, karena faktor-faktor lain. Tapi ya ada tanggung jawab di situ, itu yang diprioritaskan. Jadi kan film ini kan sebuah seni kolaboratif ya. Jadi elemennya banyak, ada kru, ada DOP, ada pemain, dan bahkan pembantu umumnya yang membuatkan kopi kita pagi-pagi. Pernah suatu saat dengan 200 sekian kru, pagi-pagi kita syuting dan belum ada kopi, dan itu kita kayak waduh nggak ada kopi nih. Jadi istilahnya ini sebuah medium kolaboratif. Jadi memang semua itu penting dalam pembuatan film. Semua komponen dan proponennya penting dalam pembuatan film, bahkan sampai pembantu umum sekalipun. Nggak mau dan belum pernah. Belum sih, saya nggak ngeliat hal-hal aneh. Dan mungkin lebih baik tidak kali ya. Ngeri juga kalau misalnya tiba-tiba ada hal aneh. Belum pernah, tapi merasakan ya. Ya, merasakan sesuatu. Karena kan kita juga menempati atau kita syuting di tempat yang
bukan rumah yang dipakai sehari-hari gitu, maksudnya artinya, dan saya juga bukan percaya sih, tapi saya yakin juga bahwa setiap rumah itu maupun itu sering ditempati atau tidak kan pasti ada gitu loh. Tapi sejauh kita memang melakukannya sebatas bekerja, tidak mengusik, pamit lah, kita pamit secara personal juga, kita izin gitu, seperti itu sih. Takut sih, serem banget, iya sih serem banget. Sering banget kalau teriak, aku tuh kayak duk gitu. Kemunculannya tuh emang sih mengerikan, belum lagi tampilan fisiknya emang. Mungkin pas di luar set, di saat si di make up pagi-pagi, terus saya datang, terus saya ngelihat si Danish, kok lu tiba-tiba berubah banget gitu. Karena di film ini kan Asi juga ada beberapa fase-fase sampai yang terakhir tuh dia yang menyeramkan sekali kan. Nah itu sih mungkin pas di ruang make upnya yang saya lihat, oh gila transformasinya keren juga gitu. Kalau membayangkan misalnya kan ketika pulang ke hotel, ketika jalan. Kan hotel itu agak gelap kan lampunya. Terus habis itu tuh kayak suka ngebawa ya gimana ini kalau misalnya ada yang beneran gitu. Danish atau Asi? Oh Asi, enggak. Danish kan yang beneran Asi. Asi itu kan Danish. Jadi apa itu? Saya nggak ngerti paradoks ini. Oke, buat semuanya, Jangan lupa Teman-teman jangan lupa untuk nonton film Asi 2. bioskop kesayangan kalian. terima kasih, sampai jumpa.